Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathah Apianur dengan NIM 2103185 dari kelas RMIPC 21. Di sini saya akan mempraktikkan cara memasukkan database menggunakan SAM dan CMD. Baik, langsung saja. Langkah pertama, kita akan membuka aplikasi SAM Control Panel. Tunggu, setelah terbuka, kita start bagian MYSKL. Kita start saja, klik start di sini. Kalau sudah ada tanda MYSKL-nya warna hijau, berarti itu sudah terstart. Lalu langsung saja kita buka lagi aplikasi CMD atau Command Prompt. Ini saya akan memasukkan database yang saya akan bikin. Langkah pertama, oke, di sini berhubung data saya di data C dan saya akan memasukkannya di data D. Langkah pertama, perintahnya kita akan menggunakan D.2 spasi. Jadi sudah terpindah di data D yang sebelumnya di data C, lalu kita pindah ke data D. Lalu setelah itu kita menggunakan perintah cd spasi sum xampp. Enter lagi, terpindah ke sum. Lalu perintah selanjutnya kita akan menggunakan dir. Dir, dir, enter. Di sini sudah terlihat data-data yang ada di sums. Lalu untuk memperkecil data-data ini untuk bisa kita lihat, yaitu menggunakan perintah dir dir garis miring W. Ini sudah kelihatan diperkecil. Lalu setelah itu kita akan masuk ke MYSKL dengan perintah cd imyskl. Sudah masuk ke data MYSKL. Lalu untuk melihat data-data yang ada di MYSKL, kita akan menggunakan perintah yang sama seperti di atas, yaitu dir. Karena sebelumnya sudah kita praktekkan, jadi kita langsung langkahi perintah ini menuju ke dir garis miring W untuk mempersingkat waktu. Setelah itu kita akan menggunakan perintah cd spasi bin, bin. Enter lagi, sudah masuk. Lalu kita akan menggunakan rumus perintah yaitu myskl spasi negatif u spasi root root spasi negatif r. Lalu kemudian klik. Di sini sudah masuk ke data MariaDB. Lalu kita akan menggunakan perintah show database, yaitu show database adalah untuk melihat database yang kita punya. Ini show database. Oke, saya ulangi karena saya keliru. Kita ulangi lagi, show databases. Jangan lupa di akhir kata kita akan menggunakan koma. Kita ulangi lagi, show databases titik koma. Ingat, di akhir kata kita akan menggunakan titik koma. Enter. Di sini adalah database yang ada di MariaDB. Ada information Cinema, MySQL, Perform SEMA, PHP MyAdmin, sama tes. Lalu kita akan
kita akan meng-create database itu sendiri dengan perintah create database. Kita ambil contoh penerbangan karena tugas saya di sini adalah penerbangan. Database penerbangan. Jangan lupa titik koma. Sudah masuk. Lalu kita akan melihat lagi apakah sudah terinput di database tersebut. Kita menggunakan perintah yang sama-sama yang seperti di atas. Show data bases. Oh iya, perbedaan database sama databases adalah di akhir kata menggunakan S. Databases yang menggunakan S di akhir kata adalah untuk melihat semua database yang baik, yang tertera atau yang banyak di sana. Kalau misalnya kita mau memasukkan database saja, tidak pakai S, di situ kita akan melihat satu data saja. Di akhir kata titik koma sudah ada di dalam database itu yang kita input meng-create database yaitu penerbangan. Lalu kita akan membuat table menggunakan perintah use dengan database yang kita bikin tadi yaitu namanya penerbangan. Use penerbangan. Di akhir kata titik koma enter. Di sini kita akan menggunakan data penerbangan dan akan membuat table. Dari data penerbangan kita akan membuat table dengan nama penumpang. Ya, dengan perintah create, membuat. Create table penumpang. Create table penumpang tutup kurung. Lalu langsung saja kita spasi untuk membuat data-data apa saja yang ada dalam table penumpang. Enter. Lalu kita akan memasukkan semisal nick dengan perintah varchar. Tutup kurung, kita kasih saja varchar di sini semisal 15. Tutup kurung. Lalu koma, karena masih ada yang kita akan input di dalam tabel ini, kita akan menggunakan akhir kata koma. Enter lagi, kita akan kasih masuk nama dengan perintah sama seperti di atas, varchar dalam kurung. Kita kasih saja nama di sini 50 kurung. Masih ada yang kita bakal input, jadi kita akan menggunakan tanda koma di akhir kata tersebut. Koma, enter. Tanggal lahir yang terakhir yang akan kita input dalam tabel penumpang yaitu tanggal lahir. Tanggal lahir dengan perintah yang sama, varchar masuk dalam kurung tanggal lahir 12 tutup kurung. Karena di perintah yang paling atas ada tutup tanda tutup kurung, kita akan mengakhiri dengan tutup kurung. Ini lalu dengan
perintah terakhir titik koma, enter. Di sini sudah termasuk, di sini data-data yang kita input tadi untuk ada berada di tabel penumpang sudah termasuk dalam tabel tersebut. Untuk melihat lagi, kita akan show table dengan perintah, mohon maaf, dengan perintah describe yang semua yang kita input tadi, atau melihat, kita akan menggunakan perintah penumpang. Titik koma. Di sini sudah terlihat tadi kita menginput nick, nama, tanggal lahir dalam tabel penumpang. Terus untuk menambahkan data-data di tabel yang kita create tadi menggunakan perintah alter. Menggunakan perintah alter yaitu alter spasi tabel penumpang add common lalu kita akan create. Setelah memasukkan data dan perintah tersebut, kita akan meng-create untuk masukkan ke table tersebut. Kita masukkan data jenis kelamin JK, kita singkat saja JK dengan perintah yang sama seperti yang tadi sebelumnya, varchar dalam kurung kita kasih kurung di akhir kalimat kita menggunakan tanda titik koma. Enter. Baru terjadi kesalahan di sini. Kita ulangi. Dengan perintah yang sama, alter table penumpang add kolom jenis kelamin kita singkatnya dengan JK, varchar perintah yang sama seperti di atas, dalam kurung 10 tutup kurung titik koma, enter. Di sini sudah terinput di dalam suatu table penumpang. Untuk melihat yang kita sudah input akhir tadi dengan perintah yang sama, show table, mohon maaf, salah perintah. Perintahnya yang benar adalah table, titik koma, enter. Penerbangan. Sekali lagi mohon maaf, salah menginput, salah mengkasih kode, salah mengkasih perintah. Penerbangan, titik koma, enter.
banget. Penumpang. Ya, data yang terakhir kita input yaitu jenis kelamin dengan perintah alter table penumpang and kolom jenis kelamin sudah tertera di sana. Seperti itu. Lalu kita akan meng-create tabel selanjutnya dengan perintah yang sama seperti di atas, yaitu create tabel tiket karena kita menggunakan penerbangan. Create tabel tiket spasi dalam kurung enter nomor tiket dengan perintah yang sama seperti yang di atas varchar. Nomor tiket kita kasih ini dalam kurung spasi dalam kurung 15 tutup kurung koma karena kita masih akan meng-create data yang ada di table tersebut, kita kasih tanda baca koma dan enter. Lalu kita akan kasih masuk lagi tanggal pemesanan dengan perintah yang sama varchar spasi dalam kurung 15 tutup kurung koma enter. Lalu data yang terakhir tanggal keberangkatan dalam kurung 15 tutup kurungnya 2 kali karena perintah yang paling di atas sudah menggunakan dalam kurung, dan untuk mengakhiri semua yang data yang kita input tadi menggunakan tutup kurung lagi sekali lagi. Lalu kita akan menggunakan perintah titik koma. Mohon maaf karena ketinggalan perintah varchar. Kita ulangi. Create tabel tiket dalam kurung nomor tiket varchar dalam kurung 15 huruf koma tanggal pemesanan varchar spasi dalam kurung 15 tutup kurung koma enter tanggal keberangkatan varchar. Jangan lupa di akhir kata kita menggunakan perintah varchar spasi dalam kurung 15 tutup kurung sekali lagi, lalu mengakhiri perintah menggunakan titik koma enter. Sudah terinput dalam suatu table tiket. Lalu kita akan menambahkan perintah alter seperti yang sebelumnya menggunakan perintah alter table tiket add kolom jam keberangkatan. Perintah terakhir varchar spasi dalam kurung 15 tutup kurung akhirnya dengan perintah titik koma enter.
sudah terinput. Untuk melihat apa yang kita input tadi menggunakan perintah show. Sekali lagi, mohon maaf, menggunakan dash titik koma enter. Nah, semua yang kita input dalam suatu table tiket, ada nomor tiket, tanggal pemesanan, dan tanggal keberangkatan, lalu terakhir kita menggunakan perintah alter table untuk menginput data yang terlambat kita input misalnya. Lalu kita akan meng-create table terakhir, yaitu create table tenaga kerja lainnya. Dalam kurung enter. Di sini kita akan kasih pilot. Perintah varchar jangan lupa. Varchar 20 kurung karena masih kita ada yang akan kita input. Enter lagi pilot pramugari spasi 2 dalam kurung 20 tutup kurung koma enter lagi lalu ticketing spasi dalam kurung 20 tutup kurung sekali lagi karena perintah di atas menggunakan dalam kurung, untuk mengakhirinya kita menggunakan tutup kurung 2 kali. Lalu dengan perintah terakhir koma enter. Mohon maaf, kita ulangi karena tertinggal perintah varchar. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan ketinggalan perintah varchar untuk mengisi data-data di bagian create table. Ulangi, create tenaga kerja lainnya dalam kurung enter pilot spasi dalam kurung varchar dalam kurung 20 tutup kurung koma enter pramugari spasi varchar spasi dalam kurung 20 tutup kurung koma lalu data yang terakhir getting spasi varchar spasi dalam kurung 20 tutup kurung sekali lagi lalu titik koma enter. Ada kesalahan, kita lihat lagi. Error. Mari saya lihat dulu apa yang terjadi di sini. Kita meng-create lagi sekali lagi. Create. Ya, lainnya yang kurung spasi pilot varchar dalam kurung 20 tutup kurung koma enter pramugari spasi varchar spasi 20
toko, koma, enter lagi, tiketing, spasi dalam kurung 20, sekali lagi, titik, enter. Sudah tertera di sini. Lalu kita akan menggunakan perintah yang sama seperti tabel-tabel sebelumnya, menginput yang terlambat dengan perintah alter table tenaga kerja lainnya, add kolom s varchar, jangan lupa menggunakan perintah varchar, spasi dalam kurung 20, kurung, titik koma, enter. Lalu kita akan melihat apakah sudah terinput menggunakan perintah des tenaga kerja lainnya, titik koma, enter. Sudah tertera. Lalu kita akan melihat apa yang sudah kita kerjakan melalui aplikasi Sum Control, yaitu mengklik Apache Start, lalu ke bagian admin, lalu kita akan masuk ke PHP My Admin, lalu kita akan melihat apa yang sudah kita kerjakan tadi dengan database penerbangan. Kita lihat di sini ada penumpang, tenaga lainnya, tiket yang kita sudah input seperti sebelumnya. Cukup itu saja untuk saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.